Tahun itu tahun ke-11 Bi'tsah, tahun ke-11 kenabian, di mana Rasulullah SAW baru selesai dari 3 tahun pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, di mana beliau, para sahabat beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot dengan piagam yang digantung di Ka'bah Baitullah, di mana di situ tertulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, maka kami seluruh suku-suku Quraisy dan semua yang bersekutu dengan Quraisy menyatakan tidak akan menjual ataupun membeli dari Muhammad, para sahabatnya, juga Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak memberi pinjaman dan tidak meminjam, tidak menyewa dan tidak disewa, tidak menikahkan dan tidak dinikahkan, tidak menyambung kekerabatan dan silaturahmi, dan semua hubungan di antara kami terputus sejak digantungkannya piagam ini di atas Ka'bah. Sehingga Rasulullah disertai pamannya yang sudah sepuh Abu Talib beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in terpaksa keluar dari kota Makkah, tinggal di Syi'ib Abi Thalib di celah gunung yang sempit. Di situ di siang hari orang tua menguburkan anaknya. Di malam hari terdengar tangis kelaparan yang menyayat hati. Selama 3 tahun penuh Nabi dan para sahabat bertahan, seperti diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di masa itu. Kulit-kulit binatang kami rendam agar menjadi lebih lunak dan bisa digigit. Di saat itu tongkat-tongkat kami rendam agar bisa kami punya-punya, demi supaya mengganjal rasa lapar. Agung Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi perisai dakwah beliau, melindungi beliau dari semua gangguan orang-orang Quraisy, menjaga beliau dari semua pelecehan. Cobaan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi kita bisa menghitung jarak dan waktu, tetapi Masjidil Aqsa menjadi tempat yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW sebagai satu titik di mana beliau diberangkatkan untuk bermi'raj menghadap kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyambutnya ketika Rasulullah berkata, At-tahiyat Al-Mubarak As-salawat At-tayyibat Lillah, segala yang bersih, suci, mulia, semua untuk Allah. Maka Rabb kita Jalla wa'ala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Juga rahmat Allah dan keberkahan darinya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kepada umatnya dan berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera itu atas kami dan atas seluruh hamba Allah yang saleh. Maka Masjidil Aqsa, titik itu menjadi tempat yang senantiasa ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau kembali ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di segenap ufuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang diberkahi sekelilingnya. Maka dengan hadirnya beliau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itulah seakan sebuah recharge, sebuah isi ulang energi bagi beliau untuk melanjutkan perjuangan.
selama 12 tahun berikutnya. Seakan-akan Isra wal Mi'raj adalah titik tengah dari sejak wahyu pertama turun sampai beliau nanti mengakhiri seluruh tugasnya dan kembali ke hadirat Allah. Di situ Allah memilihkan untuk beliau Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ketika disebut dalam Al-Quran menjadi kabar gembira bagi beliau. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa artinya Masjidil Aqsa? Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang lebih jauh. Kalau ada yang lebih jauh berarti ada yang lebih dekat. Jauh. Jadi kalau ada yang lebih jauh berarti ada yang jauh. Kalau ada yang lebih dekat berarti ada yang dekat. Kan begitu pemahamannya ya. Kalau ada yang lebih jauh berarti ada yang jauh. Maka para mufassir mengatakan ayat ini yang turun 2 tahun sebelum hijrah, berarti juga adalah 2 tahun sebelum dibangunnya Masjidin Nabawi di Madinah, telah memberi kabar gembira tentang Masjid Nabawi. Karena ada masjid yang lebih jauh, berarti ada masjid yang jauh. Dan masjid yang jauh itu Masjidil Qasi adalah Masjid Nabawi. Jadi dalam ayat ini 3 lagi-lagi menjadi satu kesatuan bersama-sama. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Masjidil Aqsa, sebagaimana kita umatnya juga mencintai Masjidil Aqsa. Saya punya kawan seorang Turki namanya Mustafa, guide di Masjidil Aqsa. Dia mengatakan seandainya bukan karena haji dan umrah, saya yakin Masjidil Aqsa ini yang lebih afdal. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak pernah menghimpunkan semua nabi dan rasul untuk bermakmum di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram, tetapi di Masjidil Aqsa. Dan seandainya cukup bagi Rasulullah untuk menghadap kepada Allah, seharusnya langsung saja dari Masjidil Haram tembus ke langit. Nyatanya take off-nya ke langit di Masjidil Aqsa. The gate to heaven-nya itu ada di sini kan. Take off-nya ke langit itu dari Masjidil Aqsa. Maka kecintaan Rasulullah tergambar ketika satu hari Maimunah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis." Ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau memberi edukasi terlebih dahulu kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ardul mansyari wal mahsyar, Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah bumi dari mana manusia dikisarkan ke segala penjuru bumi, dan bagian bumi di mana kelak manusia akan dikumpulkan menujunya. Ardul mansyar wal mahsyar. Dari Masjidil Aqsa manusia ditebarkan ke segenap penjuru bumi, dan ke Masjidil Aqsa manusia akan dihimpun kembali. Yang kedua, dan Allah memilih
manusia terpilih di antara hamba-hamba yang dicintainya untuk tinggal di Baitul Maqdis. Allah memilih manusia-manusia terbaik di antara orang-orang hamba-hamba yang dicintainya untuk tinggal di Baitul Maqdis. Maka 18 dari 25 nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quranul Karim terkait dengan Baitul Maqdis. 18 dari 25 nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran terkait dengan Baitul Maqdis. Maka karena sabda Rasulullah ini di masa sesudah Baitul Maqdis dibebaskan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tercatat lebih dari 10.000 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Madinah dan Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atuhu fasallu fihi." Datangi Baitul Maqdis itu, kunjungi, ziarahi, dan sholatlah kalian di dalamnya. Rasulullah mengatakan, kunjungi, datangi, ziarahi, dan sholatlah di dalam. Pada saat Nabi SAW bersabda dengan kalimat ini, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sedang dalam keadaan terjajah, dijajah oleh kekaisaran Romawi. Bahkan sering terjadi konflik antar umat beragama di dalam Baitul Maqdis, di kota Yerusalem, antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang dari berbagai etnis yang ada. Sehingga pada masa Kaisar Heraklius, karena telah kesekian kali orang-orang Yahudi dianggap menjadi penyebab keonaran dan kerusuhan di Baitul Maqdis, mereka diusir dari Baitul Maqdis, hanya boleh bertempat tinggal dalam jarak maksimal dekat, itu tidak boleh lebih dari 12 km. Jadi orang-orang Yahudi pada masa Kaisar Heraklius itu maksimal tinggalnya dalam lingkar 12 km dari Baitul Maqdis. Tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh lebih dekat dari itu. Dan bahkan pada saat itu yang dimuliakan dan bersih dan keadaannya baik hanyalah Kanisatul Qiyamah atau The Holy Sepulchre, gereja makam suci. Sedangkan bagian yang oleh orang-orang Yahudi diyakini sebagai kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman, itu dijadikan kandang kuda dan tempat sampah yang nantinya akan dibersihkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan ketika Patriark Sophronius meminta kepada Umar bin Khattab agar orang Yahudi di-ban selamanya dari Baitul Maqdis, Umar menolak dan mengatakan akan membuka Baitul Maqdis untuk umat semua agama, menjamin semua keamanan mereka dan menjamin semua peribadahan mereka, menjamin semua tempat suci mereka. Ketika Rasulullah mengatakan datangilah dan sholatlah di dalamnya, maka para sahabat memaknainya sebagai bebaskanlah, datanglah untuk membebaskannya dari penjajahan, kemudian sholatlah dalam keadaan merdeka di dalamnya.